Kali ini gue mau bahas tentang The Girl Who Prayed for Lucifer. Pada suatu hari di Meksiko, hiduplah seorang anak perempuan kecil yang sangat baik dan tidak memiliki kejahatan sedikit pun di hatinya. Namun, membuat orang tuanya ketakutan karena doa yang dilakukannya setiap malam. Orang tua dari anak ini sangat-sangat ketakutan. Saking takutnya sampai-sampai mereka melaporkan dan menceritakan kepada pendeta lokal di tempat mereka apa yang dilakukan oleh anaknya setiap malam. Setelah pendeta itu mendengarkan cerita dari orang tuanya, dia berpikir bahwa cerita itu hanya dilebih-lebihkan. Namun kedua orang tua itu memutuskan untuk mengundang sang pendeta untuk bermakan malam di rumah mereka. Malam pun akhirnya tiba. Sang pendeta dan keluarga kecil itu sedang bermakan malam. Saat sedang makan malam, pendeta itu terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak perempuan dari kedua orang tua itu. Dan di situ sang pendeta pun beranggapan bahwa anak ini benar-benar baik dan tidak ada yang salah dengan anak ini. Setelah makan malam pun selesai dan semua piring telah dibersihkan, anak perempuan itu kembali ke kamarnya bersiap-siap untuk tidur. Kedua orang tua dari anak perempuan itu pun mengajak sang pendeta untuk keluar dari rumah dan mendengarkan apa yang dilakukan oleh anak itu. Anak perempuan itu pun mulai berdoa dan doanya seperti ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah ibuku dan ayahku, berkatilah juga nenekku dan kakekku, serta saudara-saudaraku, dan tolong berkati juga Lucifer. Karena tidak ada yang ingin berdoa untuk Lucifer, maka akulah yang akan melakukannya. Amin. Mendengar doa yang dilakukan oleh anak perempuan itu, pendeta itu pun terkejut dan ketakutan. Namun tetap berkata kepada orang tuanya bahwa apa yang dilakukan oleh anak perempuan itu merupakan bukan hal yang salah, dan memerintahkan orang tuanya untuk terus mengawasi anak perempuannya. Pada akhirnya beberapa waktu pun berlalu, dan anak perempuan ini mengalami sakit yang sangat parah. Namun karena kondisi ekonomi orang tuanya yang sangat sulit, orang tuanya tidak mampu meneruskan pengobatan dari anak ini, yang pada akhirnya kondisi anak ini semakin memburuk dan semakin memburuk setiap harinya. Namun walaupun kondisi anak itu benar-benar buruk, dia tetap berdoa setiap harinya dan doanya tetap sama. Pada suatu hari orang tuanya pergi untuk membelikan anaknya makan. Namun saat mereka kembali, mereka sudah menemukan anaknya meninggal di kamarnya. Mereka merasa benar-benar sedih atas kepergian anaknya. Dan karena kondisi ekonomi mereka yang sangat buruk pada saat itu, mereka tidak mampu memberikan penguburan yang proper untuk anaknya. Pada hari itu berita tersebar sangat-sangat cepat di kota mereka, yang merupakan kota kecil dengan penduduk yang tidak begitu banyak. Dan pada hari yang sama, tidak lama setelah itu, semua orang terkejut karena melihat sebuah kereta kuda yang sangat-sangat mewah dan ditarik oleh 6 kuda yang sangat gagah datang ke rumah kedua orang tua itu. Saat kereta kuda itu berhenti, turunlah seorang pria yang sangat tampan dan tinggi, memiliki rambut yang hitam, dan dia memiliki mata yang merah seperti batu perhiasan yang sangat-sangat cantik. Pria ini menggunakan jas hitam yang terlihat sangat-sangat mahal. Akhirnya pria ini meminta kepada orang tua itu untuk melihat jasad dari anak perempuan itu. Dan kedua orang tua itu pun akhirnya setuju. Saat pria ini melihat anak perempuan itu, pria ini secara perlahan dan gentle mengangkat jasad dari anak perempuan itu, sambil menahan air mata dan menuju ke kereta kudanya. Pada akhirnya pria itu membawa jasad dari anak perempuan itu ke gereja lokal yang ada di kota itu untuk memberinya penghormatan terakhir. Pria itu duduk di jajaran paling depan, menangis terseduh-seduh tanpa mempedulikan semua orang. Kedua orang tua dari anak perempuan itu tidak tahu siapa pria ini, dan semua yang menghadiri acara itu juga tidak tahu siapa pria ini sebenarnya. Orang tuanya pun bingung kenapa pria muda yang tampan ini sangat mempedulikan anak mereka. Proses pemakaman pun terus berlanjut dan pria ini menangis terseduh-seduh semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya jasad dari anak perempuan itu pun dibawa ke kuburan sekitar, di mana keluarga dari anak itu terlihat sangat-sangat terkejut. Karena apa yang mereka lihat adalah sebuah kuburan yang memiliki batu nisan yang sangat-sangat mewah dan sangat-sangat cantik, di mana mereka beranggapan bahwa itu adalah kuburan tercantik yang pernah mereka lihat. Ketika peti mati dari anak perempuan itu diturunkan ke lubang kuburan, pria muda yang tampan itu mengeluarkan tangisan yang sangat menyeramkan. Yang tangisannya membuat orang terkuat yang menghadiri pemakaman itu sangat-sangat ketakutan. Kedua orang tua dari anak perempuan itu pun dalam sedihnya
masih merasa bingung atas kenapa pria muda ini sangat peduli kepada anak mereka. Pada saat itu juga, layaknya pria itu membaca pikiran kedua orang tua anak perempuan ini, dia berbalik dengan mata yang sangat merah karena tangisannya. Dan dengan rasa sakit yang sangat dalam, pria ini berkata seperti ini, "Selama puluhan ribu tahun, dunia ini membuatku seperti orang yang jahat. Mereka memanggilku pencuri, mereka memanggilku musuh, mereka memanggilku pengkhianat, mereka memanggilku pembunuh, dan mereka menyalahkan semuanya kepadaku. Mereka memanggil panggilan yang sangat buruk kepadaku, dan mereka sangat-sangat membenciku. Namun anak kecil yang tidak berdosa ini, anak yang mencintai semua makhluk hidup, dengan hati yang sangat baik, berdoa untukku setiap malam. Dan bahkan ketika mungkin dia akan dihukum karena berdoa untukku, dia tetap mendoakanku setiap malam." Kedua orang tua mereka tidak dapat berkata apapun dan hanya diam di sana melihat pria itu berbicara. Namun pada akhirnya, ayah dari anak perempuan ini bertanya kepada pria itu. Dia menanyakan siapakah gerangan pria ini. Dan sambil berjalan menjauh dari pemakaman itu, dengan air mata yang bercucuran, sambil menangis dia berkata bahwa akulah yang anakmu doakan setiap malam. Dan itu adalah The Girl Who Prayed for Lucifer.